Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Imas Subayanti dengan NIM 123210002. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat sitasi dan daftar pustaka otomatis, yaitu Jotero. Jotero sendiri merupakan generator kutipan dan daftar pustaka otomatis berbasis open source yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, serta mengutip sumber-sumber penelitian. Jotero sendiri memiliki dua versi. Versi pertama yaitu versi add-on dan versi kedua yaitu versi standalone. Versi add-on mensyaratkan adanya peramban seperti Mozilla, Firefox, ataupun Chrome yang nantinya aplikasi Jotero ini akan ditambahkan dan menjadi bagian dari peramban itu. Sedangkan untuk versi standalone yaitu Jotero akan diinstal sebagai aplikasi sendiri dengan program file seperti Microsoft Windows dan membutuhkan konektor untuk menghubungkan dengan peramban seperti Chrome, Safari, Firefox, dan lain sebagainya. Untuk instalisasi sendiri, yang pertama ada instalisasi versi add-on. Untuk instalisasi versi add-on, yang pertama kita harus membuka peramban, contohnya Chrome, lalu tuliskan http://www.jotero.org, lalu klik tautan download now untuk menuju ke halaman pengunduhan Jotero. Setelah mengklik tautan install Jotero untuk Chrome, untuk mengunduh Jotero, klik allow untuk memulai proses download. Setelah proses download selesai, klik install untuk memulai proses instalisasi. Peramban akan meminta untuk merestart browser setelah proses instalisasi berhasil dilakukan. Setelah itu, akan muncul logo Jotero di sudut kanan atas peramban yang kalian gunakan. Lalu yang kedua ada versi standalone. Untuk menginstal versi standalone, pertama yaitu kunjungi laman jotero.org /download. Secara otomatis sistem akan mendeteksi sistem operasi yang digunakan desktop. Jika belum sesuai, Anda dapat memilih sesuai dengan sistem operasi desktop Anda, seperti Mac, iOS, Win, atau Linux. Versi Jotero standalone terbaru saat ini adalah versi 6. Kamu juga bisa menggunakan atau memasang Jotero di iPhone ataupun iPad melalui App Store. Klik download dan tunggu sampai proses unduh selesai. Setelah itu, buka file lalu klik install dan klik next, tunggu sampai proses instalisasi selesai. Setelah itu juga, kamu bisa menginstal Jotero Connector yang memungkinkan pengguna untuk mengimpor secara langsung referensi melalui peramban dari laman suatu jurnal ataupun web tertentu. Dengan menggunakan Jotero Connector, akan secara otomatis mengimpor setiap referensi yang kamu tambahkan ke dalam koleksi pustaka Anda, termasuk PDF lengkap jika artikel tersebut tersedia secara open access. Menginstal plugin gratis untuk meningkatkan kinerja Jotero. Beberapa plugin yang saya sarankan seperti Sayet dan Jotfile. Melakukan pendaftaran akun untuk menyinkronkan data referensi di cloud Jotero dengan akun gratis Jotero menawarkan kapasitas penyimpanan sebesar 300 MB yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan koleksi referensi mereka dan menyinkronkannya di berbagai perangkat laptop dengan menggunakan akun yang sama. Selanjutnya ada manfaat Jotero. Yang pertama adalah manajemen referensi yang efisien. Yang kedua memudahkan penulisan. Yang ketiga mengimpor otomatis. Yang keempat memudahkan pengelolaan data penelitian. Yang kelima menghemat waktu. Yang keenam memudahkan kolaborasi. Dan ketujuh untuk menghindari plagiarisme. Lalu ada apa saja sih fitur-fitur Jotero? Yang pertama itu Jotero memungkinkan pengumpulan informasi bibliografi dari buku, artikel jurnal, video, dan sumber lainnya yang berasal dari perpustakaan, basis data, serta situs web. Pengguna dapat mengumpulkan PDF, file, dan gambar untuk setiap kutipan dan referensi.
Lalu yang kedua adalah Jotero mendukung pengguna dalam mengimpor file dan dokumen dari manajer referensi lainnya. Jotero terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata, termasuk Microsoft Word, LibreOffice, dan Google Dokumen. Lalu yang ketiga ada pengguna dapat menginstal gaya kutipan tambahan serta mengelola dan mengedit gaya kutipan yang ada. Lalu yang selanjutnya, Jotero mampu mengimpor dan mengekspor file bibliografi dari manajer referensi lain. Format file bibliografi yang didukung oleh Jotero mencakup Jotero RDF, JSL, JSON, MODT, JSON, MODS, atau Metadata Object Description Schema, BibTeX, RAIS, River atau BBX, Unqualified Dublin, Core FDF, EndNote, XML, XML Context Object, Web of Science, dan Medellin and BIB. Namun, kegiatan ekspor dan impor secara umum tidak dianjurkan untuk mentransfer seluruh pustaka Jotero antara komputer yang berbeda atau instalisasi Jotero. Proses ekspor dan impor seringkali tidak memberikan salinan yang akurat, sehingga pengguna disarankan untuk melakukan sinkronisasi atau menyalin data bibliografi secara manual dari Jotero. Lalu yang selanjutnya ada fitur sinkronisasi, kolaborasi, dan cadangan. Jotero menyediakan kemampuan bagi pengguna untuk membuat grup yang memudahkan dalam berbagai koleksi, berkolaborasi, melacak percakapan yang relevan dengan bidang pengguna, serta memantau aktivitas orang lain atau pengguna lain di lembaga atau departemen yang sama. Pengguna juga dapat mencadangkan file naskah yang dimiliki. Jotero sendiri adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengelola referensi serta menyisipkan referensi tersebut ke dalam kutipan serta membuat daftar pustaka otomatis. Tentunya Jotero sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Jotero adalah yang pertama itu memiliki fitur built-in PDF Reader. Jotero versi beta memiliki fitur built-in reader yang memungkinkan bagi pengguna untuk membaca serta memberi anotasi PDF secara langsung di aplikasi. Yang kedua, ekstensi peramban dan plugin. Selain itu, Jotero juga memiliki ekstensi peramban yang lebih luas dan plugin yang lebih banyak yang memungkinkan untuk terintegrasi dengan berbagai macam perangkat lunak yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah mengelola referensi, pengelolaan citasi yang terpadu. Jotero memungkinkan pengguna mengumpulkan data dan mengelola citasi dalam sebuah repositori yang terpadu, membantu meningkatkan kualitas penelitian. Lalu yang selanjutnya ada integrasi dengan berbagai sumber. Jotero dapat mengintegrasi data dengan website pengteks suatu karya, memudahkan pengguna dalam mengumpulkan data. Yang terakhirnya ada keterbukaan sumber. Jotero adalah perangkat lunak open source yang berarti dikembangkan oleh komunitas dan kode sumbernya tersedia untuk umum. Hal ini membuat Jotero lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Sedangkan kekurangan dari Jotero sendiri yaitu yang pertama, ruang penyimpanan terbatas. Jotero hanya menyediakan 300 MB penyimpanan gratis meskipun dapat diperluas dengan biaya tambahan atau menggunakan penyimpanan cloud eksternal. Lalu kekurangan yang kedua yaitu tidak ada kemampuan pencarian database. Jotero tidak memiliki kemampuan untuk mencari database. Yang pertama, pengertian Mendeley. Mendeley adalah alat praktis yang tersedia di platform desktop, web, dan software untuk mengatur kutipan penelitian dengan memberi anotasi pada platform artikel PDF.
Yang kedua, manfaat Mendeley. Yang pertama, mengimpor citasi dari database. Yang kedua, membuat biografi dan website dengan cara mendata dari file PDF. Yang ketiga, mengolah citasi pada database PDF. Yang keempat, menambah anotasi pada referensi. Yang kelima, memungkinkan berbagai informasi referensi penulis lain. Yang keenam, memungkinkan pertukaran data melalui format mendata standar. Yang ketujuh, menghasilkan citasi mengikuti format tertentu. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk perangkat lunak Word. Adapun yang ketiga adalah fitur Mendeley. Yang pertama ada fitur sosial. Fitur sosial Mendeley memungkinkan pengguna membuat profil online untuk mempromosikan diri, karir, dan terhubung dengan pengguna lain. Yang kedua ada profil Mendeley. Profil Mendeley ini diisi saat teman-teman pertama kali membuat akun untuk mencakup informasi tambahan. Lalu fitur Mendeley sendiri yaitu digunakan untuk merekomendasikan informasi tentang profil, perpustakaan, dan item pencarian teman-teman. Adapun yang keempat adalah fungsi Mendeley. Yang pertama adalah pengolahan literatur ilmiah. Yang kedua, bisa membuka file PDF literatur. Yang ketiga, pencarian berdasarkan kata kunci. Yang keempat, yaitu ekstraksi referensi atau mendata. Yang kelima adalah salin dari template kutipan. Yang keenam adalah tulisan penawaran untuk perangkat lunak. Yang ketujuh adalah pengolahan data dari Microsoft Word. Yang kedelapan adalah secara otomatis memastikan daftar biografi atau referensi menggunakan Mendeley. Yang kelima, kelebihan Mendeley. Yang pertama, gratis. Mendeley dapat digunakan secara gratis tanpa berlangganan dan tanpa biaya. Yang kedua, dapat mudah digunakan. Mendeley memudahkan pengguna menambah referensi dan dokumen akademis serta mengatur dengan mudah. Yang ketiga, kemampuan kolaboratif. Mendeley memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai referensi dan dokumen akademis dengan teman, keluarga, atau kelompok belajar sehingga meningkatkan kolaborasi penelitian studi akademis. Yang keempat adalah integrasi Mendeley dan Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk menulis kutipan dan biografi dengan mudah. Yang keenam adalah kekurangan Mendeley. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menggunakan aplikasi Mendeley. Yang kedua, banyak siswa, guru, dan dosen yang masih belum sepenuhnya menyadari kemungkinan dan manfaat yang diberikan Mendeley. Yang ketiga, adanya kurang literatur yang terspesifikasi dari kutipan dengan benar dapat berdampak signifikan terhadap kredibilitas penelitian akademis. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Biografi merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih. Cara menginstal Mendeley. Yang pertama, buka di Google dengan klik Mendeley, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, dan email. Kemudian klik create a free account. Yang kedua, masukkan karakteristik pengguna, yaitu password, pilih bidang studi, lalu status akademis. Nah, untuk status akademis, pilih student master, lalu klik download Mendeley. Setelah download Mendeley, jika file instasi tidak download secara otomatis, maka klik restart the download. Setelah selesai download, klik run, tunggu sampai file selesai terinstall dan buka aplikasinya.
Yang selanjutnya yaitu pada box Mendeley desktop, pilih next. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada kotak license agreements, pilih I agree. Lalu selanjutnya itu pilih tempat instasi. Setelah dipilih instasinya, maka tunggu sampai proses selesai. Penggunaan Mendeley, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Mendeley-nya di laptop teman-teman, kemudian klik Add New untuk menambahkan PDF yang ingin teman-teman cari. Nah, teman-teman bisa carinya di Import File as. Nah, di sini teman-teman bisa cari, contohnya seperti ini. Setelah itu klik buka dan tunggu sampai file tersebut selesai. Nah, jika telah selesai, teman-teman di sini bisa akan muncul file yang teman-teman tadi cari. Setelah itu klik yang kotak tersebut, klik insert. Nah, di sini ya tuh sudah ada Nuriana Khotimah. Ini juga akan muncul Nuriana Khotimah di daftar pustakanya juga. Halo, perkenalkan nama saya Nur Siti Nurulaisari dengan NIM 123210030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai EndNote. Nah, pengertian EndNote. EndNote adalah paket perangkat lunak penyusunan referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dengan referensi saat menulis esai ataupun artikel. Nah, EndNote ini dikembangkan oleh Thomas Roger. Nah, lalu selanjutnya ada instalisasi EndNote. Nah, yang pertama mengakses link yang kita cantumkan di PPT, lalu yang kedua pencet Run Stop X, yang ketiga setelah instalasi selesai maka EndNote akan terintegrasi dengan Microsoft Word. Lalu yang keempat, klik Start menu program EndNote. Selain itu, pada sesi ini juga dijelaskan cara mereview referensi, penambahan style, menambahkan daftar referensi, menyisipkan artikel, membuat citasi, mengubah gaya penulisan citasi, dan membuat daftar pustaka atau daftar referensi. Lalu selanjutnya fitur EndNote. Nah, fitur-fitur EndNote meliputi pengelolaan referensi, file PDF, dan dokumen lainnya ke dalam basis data yang dapat dicari. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menyimpan sejumlah besar file referensi tanpa batasan ukuran. Lalu selanjutnya yang ketiga, setelah diunduh, manajer referensi EndNote dapat dengan mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak, mengolah kata seperti Microsoft Word, Afflefact, dan aplikasi pengolah kata lainnya. Lalu yang keempat, pengguna memiliki opsi untuk membuat lebih dari satu perpustakaan untuk setiap karya tulis. Lalu yang kelima, ada terhubungnya dengan peneliti lain di seluruh dunia secara daring. Yang keenam, memungkinkan pengguna untuk membagikan seluruh perpustakaan dengan maksimal 14 kolaborasi. Lalu yang ketujuh, menyediakan fitur untuk memantau statistik penggunaan referensi dalam database. Lalu selanjutnya ada fungsi EndNote. Fungsi EndNote adalah untuk mengelola referensi, mengatur gambar, melacak referensi secara daring. Lalu EndNote memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan EndNote yaitu tersedianya untuk Windows dan Mac. Lalu versi web gratis bagi pelanggan website dan dengan pembelian versi desktop. Lalu versi web gratis EndNote Basic, yaitu dengan fungsi terbatas. Lalu naskah yang sesuai untuk mencari jurnal yang tepat untuk publikasi. Aplikasi untuk iPad juga bisa, mendukung import otomatis file PDF. Lalu yang terakhir, pencarian di metadata teks lengkap PDF, serta mendukung komentar pada PDF. Lalu selanjutnya ada kekurangan EndNote. Nah, kekurangan EndNote ada 3, yaitu kurang bersifat intuitif. Lalu versi web dokumennya tidak dapat dibagikan di antara anggota kelompok.
Lalu yang ketiga, pilihan berbagai untuk kelompok dan perpustakaan dengan berbagai izin berbagi dapat menimbulkan kebingungan. Lalu yang selanjutnya ada cara menggunakan aplikasi EndNote untuk menyusun daftar pustaka otomatis. Yang pertama dengan metode pencarian daring. Langkahnya tuh masuk ke akun EndNote, lalu arahkan kursor ke menu kumpulkan. Lalu selanjutnya ada pilih pencarian daring. Yang keempat akan diminta untuk memilih database atau katalog perpustakaan yang akan digunakan. Lalu klik hubungkan. Lalu selanjutnya pada langkah selanjutnya masukkan kata kunci yang diperlukan oleh kalian pada kolom pertama itu. Lalu setelah itu pilih data yang diinginkan dari semuanya, dari klik tambahkan ke grup. Nah, selanjutnya ada metode kedua, yaitu referensi baru atau metode manual. Langkah pertamanya masuk ke akun EndNote, lalu yang keduanya arahkan kursor ke menu college, kemudian pilih new reference. Lalu yang ketiga, hal yang paling penting di sini adalah jika kamu memilih jurnal, maka pilihlah jurnal artikel. Lalu pada bagian grup, Anda dapat menambahkan data yang baru, dibuat ke dalam grup yang diinginkan, lalu klik simpan. Nah, yang terakhir, metode ini dikenal sebagai metode cepat, karena metode ini tidak memerlukan mengetik data citasi seperti pada metode kedua, serta tidak perlu melakukan pencarian data penyortiran seperti pada metode pertama. Proses ini dapat dilakukan hanya dengan mengunduh dan mengunggah file citasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.